bahan tambahan pangan atau istilahnya adalah food additive. Tujuan menambahkan bahan tambahan pangan. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pangan, ya. Yang kedua meningkatkan daya tarik, kemudian yang ketiga mengawetkan pangan. Macam-macam bahan tambahan pangan, yaitu bahan pewarna makanan, bahan pemanis makanan, bahan cita rasa makanan, bahan pengawet makanan, bahan pengemulsi, dan bahan antioksidan. Yang pertama adalah bahan pewarna makanan, ya. Klasifikasinya yang alami, yaitu pewarna yang berasal dari tanaman maupun hewan, ya. Contoh adalah karotenoid, yaitu pigmen berwarna kuning atau merah orange, ya. Kemudian klorofil, pigmen yang berwarna hijau. Kemudian antosianin, pigmen warna merah, warna biru, dan violet. Kita tahu ya bahwa pewarna makanan alami itu ya misalnya di dalam bahan-bahan makanan itu sendiri, ya, seperti telo ungu, ya, ketela ungu. Kemudian ada lagi buah naga, ya, itu kan ada warna violet ungu, ya, jadi itu adalah antosianin, ya. Kemudian ada beras yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, dan sebagainya, ya. Kemudian ada pewarna sintetis atau buatan. Contoh amaran, eritrosin itu berwarna merah, kemudian tartrazin berwarna kuning, dan lain-lain. Selain pewarna makanan, dikenal pula pewarna pakaian, ya. Pewarna pakaian tidak boleh digunakan untuk mewarnai makanan. Ya, contohnya adalah rodamin B, ya, itu sering digunakan di makanan maupun minuman, ya. Kemudian bahan pemanis, fungsinya memberikan rasa manis pada makanan atau minuman. Klasifikasi yang alami adalah gula. Di sini mengandung kalori, ya. Jadi gula itu mengandung kalori, ya, seperti sukrosa, glukosa, fruktosa, ya. Kemudian yang buatan atau sintetik, yaitu memberi rasa manis tanpa menambahkan kalori. Yang ini sering digunakan untuk penderita diabetes, ya, misalnya seperti itu. Mereka biasanya kalau ingin manis ditambahkan pemanis buatan, tetapi tetap saja ada batasnya, ya, jadi jangan terlalu sering. Contoh pemanis buatan yaitu yang pertama adalah garam, natrium, dan kalsium siklamat. Ini rasanya 30 kali rasa manis dari sukrosa. Hasil metabolisme siklamat membentuk senyawa sikloheksamin yang bersifat karsinogen, ya. Jadi harus hati-hati, ya, kalau kita membeli minuman, ya, makanan, lihat manisnya apakah ada pemanis buatan atau tidak, ya. Yang kedua adalah natrium dan kalsium sakarin. Penggunaan 5% sakarin dapat menimbulkan kanker kandung kemih. Kemudian bahan cita rasa makanan. Fungsinya adalah pemberi rasa sedap pada makanan atau bumbu. Kemudian juga menimbulkan aroma tertentu. Klasifikasinya ada yang alami, ya. Alami berasal dari tanaman. Contoh pala, merica, cabai, laos, ya, ketumbar, daun salam, cengkeh, kayu manis, vanili, dan lain-lain, ya. Jadi di bumbu masak yang biasa kita gunakan itu adalah bahan cita rasa makanan, tetapi alami, ya, alami. Kemudian yang sintetik, ada contohnya adalah essence, yaitu ester senyawa organik, yaitu mempunyai aroma yang menyerupai aroma buah. Amil asetat menyerupai aroma pisang, amil kaproat menyerupai aroma apel dan nanas, bensil asetat menyerupai aroma stroberi, kemudian citronellal menyerupai aroma bunga. Selain essence, ada juga monosodium glutamat, ya. Dia adalah pembangkit cita rasa, menimbulkan rasa enak dan menekan rasa tidak enak, ya. Jadi ini sering digunakan, tetapi
saya kira tidak terlalu berbahaya asalkan tidak berlebihan ya. Kan dia garam dari asam amino ya, itu glutamat, jadi monosodium glutamat. Kemudian berikutnya adalah bahan pengawet, ya, fungsinya mengawetkan makanan, efektif dalam menekan pertumbuhan bakteri, kamir, dan kapang. Klasifikasi ada yang alami ya, contoh garam yaitu produk asinan dan gula atau produk manisan ya. Jadi garam dan gula itu pada konsentrasi tinggi dia bisa sebagai pengawet ya, pengawet juga. Seperti misalnya sirup itu ya, itu kan konsentrasi gula sangat tinggi ya, sehingga di situ ya termasuk garam juga pada konsentrasi tinggi itu juga mengakibatkan bakteri ya itu mengalami lisis dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa tumbuh di situ. Kemudian yang sintetis ya, senyawa organik dalam bentuk asam atau garamnya. Contoh asam sorbat, garam natrium dan kalium sorbat mencegah pertumbuhan kapang dan bakteri. Asam propionat, garam natrium dan kalium propionat mencegah pertumbuhan kapang dan kamir. Asam benzoat untuk makanan berasa asam mencegah pertumbuhan kamir dan bakteri. Jadi ini pengawet-pengawet yang biasa sering digunakan. Asam asetat atau cuka dengan konsentrasi 4% dapat mencegah pertumbuhan kapang, namun tidak mencegah pertumbuhan kamir. Senyawa epoksida membunuh semua mikroba termasuk spora dan virus. Kemudian ada pengawet anorganik yaitu senyawa sulfit, nitrat, dan nitrit. Sulfit dapat bereaksi dengan asetaldehid atau karbonil menghasilkan senyawa yang tak dapat difermentasi oleh bakteri ya. Jadi bakteri pun bisa melakukan fermentasi ya pada suatu bahan ya. Garam nitrit atau nitrat ya dapat menjaga warna daging tetap baik ya, jadi warnanya tetap merah ya. Mencegah pertumbuhan mikroba. Natrium nitrit berbahaya karena dapat menimbulkan nitrosamin yang bersifat racun ya. Jadi garam nitrit ya itu biasa juga digunakan di misalnya sosis ya, kemudian produk-produk yang olahan dari daging sapi misalnya ya, termasuk dendeng ya. Dan itu warna daging menjadi merah, awet merah, kemudian juga memberikan aroma tertentu ya. Jadi penggunaan makanan olahan ya seperti itu ya kita batasi ya, jadi jangan sering-sering. Kemudian ada pengemulsi atau pengental, fungsinya menimbulkan emulsi pada pangan, mengubah sifat tekstur dan keawetan, menghasilkan produk yang kental. Nah, ini pengemulsi ini sekarang sering digunakan dalam pembuatan kue ya. Membuat kue sehingga istilahnya itu kuenya itu tidak amblek ya. Jadi nanti antara fasa organik ya, misalnya minyak ya, misalnya mentega dan telur dan tepung, itu akhirnya kalau diberi pengemulsi ini ketika di oven itu nanti akan dihasilkan roti yang kue yang antara fasa bawah dan atasnya itu sama, jadi dia tetap. Kalau tidak ditambah pengemulsi terkadang itu istilahnya kalau orang Jawa bilang amblek, jadi hasilnya itu tidak kurang bagus ya. Jadi tekstur dari roti itu kurang bagus ya. Tekstur dari cake itu kurang bagus. Nah, sekarang hampir semua orang bisa membuat cake ya karena adanya pengemulsi itu. Kemudian klasifikasinya bentuknya seperti mentega ya, lupa namanya, yang biasa bikin kue ya, biasanya ditambahkan dalam jumlah sedikit yang bentuknya seperti mentega ya, tapi lebih jernih ya, seperti penambahnya sedikit, jadi sekitar satu sendok teh.
Kemudian klasifikasinya ada yang alami, diekstrak dari sumber nabati atau hewani. Contoh garam empedu, fosfolipid, kolesterol, dan saponin. Nah ini nggak tahu ini pemakaiannya di mana ya. Kemudian yang sintetis atau buatan, ester sukrosa, monoester gliserol, ester sorbitan, ester kompleks laktat, tartrat, dan lain-lain. Berikutnya adalah antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat memperlambat oksidasi dalam bahan. Sifat antioksidan yang diinginkan efektif dalam penggunaan, tidak beracun, mudah dan aman dalam penanganan. Klasifikasi yang alami contohnya adalah jintan, ya. Kayu manis, bunga rosemary, kunyit, bunga pala, daun kemangi, itu semuanya adalah antioksidan. Dan itu baik ya untuk kesehatan. Ya, jadi untuk kesehatan baik menggunakan antioksidan dari bahan-bahan alami. Kemudian yang sintetis atau buatan, contoh BHA, butil hidroksi anisol, atau BHT, butil hidroksi toluena, dan propilgalat. Biasanya ini ditambahkan pada minyak goreng. Ya, jadi yang minyak goreng kemasan itu biasanya ditambahkan bahan-bahan ini ya. Jadi untuk mencegah terjadinya oksidasi dari minyak itu ya. Jadi kalau tidak ditambah ini, masa simpannya mungkin bisa tidak terlalu lama ya. Jadi dengan adanya ditambah ini membuat minyak itu tidak mudah tengik ya. Jadi minyak itu menjadi lebih awet ya. Tapi biasanya penggunaannya cuma sedikit. Berikut adalah beberapa contoh ya dalam analisis bahan tambahan pangan ya. Yang pertama adalah penentuan kadar asam benzoat pada jus buah. Ya, struktur asam benzoat seperti ini, tapi ini natrium benzoat ya. Jadi kalau asam benzoat di sini adalah H ya, H+ ya. Kenapa dipilih natrium benzoat ya untuk makanan ya? Karena dia larut dalam air. Kalaupun tidak ada natrium benzoat ya biasanya menggunakan asam benzoat. Ya, sodium benzoat ya, C6H5COONA, berat molekulnya 144, adalah pengawet yang umum digunakan yang ditambahkan ke jus buah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Ketika ditambahkan dalam konsentrasi tinggi, akan mempengaruhi rasa jus ya. Jadi rasanya menjadi lebih apa ya? Mungkin pahit atau ada sepet-sepet gitu ya. Sodium benzoat biasanya diizinkan di konsentrasi 1,3 gram per liter jus ya. Jadi cukup banyak juga ya. Ini berarti berapa persen ini? 0,13% ya. Jadi 0,13%. Analisis kualitatif ya, sampelnya diasamkan dengan NaCl ya. Jadi tadi kan bentuknya natrium benzoat ya. Itu jika diasamkan menjadi asam benzoat ya. Jadi asam benzoat dan diekstraksi dengan dietil ether ya, supaya apa? Kalau dia dalam bentuk asam atau dalam bentuk molekul, maka dia lebih larut dalam fasa organik ya. Ya, ini digunakan dietil ether. Solvent diuapkan di atas penanas air, residu ditambah sedikit air panas dan ditambah dengan beberapa tetes FeCl3 0,5%. Endapan yang berwarna salmon adalah peribenzoat, mengindikasikan adanya asam benzoat. Ya, ini bisa juga karena entah terbentuk ini ataukah terbentuk ini kompleks ya, kompleks. Jadi ada asam benzoat mungkin jumlahnya 3 begitu ya. Jadi strukturnya bagaimana ya, jadi itu mungkin masih perlu diteliti ya kompleksnya. Dan anion benzoat tidak larut dalam pelarut nonpolar ya. Jadi anion benzoat itu artinya garam ya, tidak larut dalam pelarut nonpolar karena muatannya negatif ya. Tadi kan muatannya negatif. Namun dalam larutan asam benzoat akan terbentuk ya. Ini adalah netral dan cukup nonpolar. Selain itu, larut dalam pelarut nonpolar tidak mungkin dapat diekstraksi pada pH asam.
yaitu jauh di bawah pKa gugus karbonil, yaitu 4,2. Dalam percobaan ini, asam benzoat diekstraksi ke dalam kloroform yang kemudian dihilangkan dengan penguapan. Maksudnya kloroformnya diuapkan. Residu dilarutkan dalam etanol 50%. Asam benzoat dititrasi dengan natrium hidroksida 0,05 molar dengan menggunakan velophthalene sebagai indikator. Ya, jadi dibuat asam dulu, kemudian diekstraksi ke dalam kloroform. Ya, jadi ion-ion yang bermuatan negatif dari benzoat itu kan tidak bisa larut dalam kloroform ya, dia pasti larut dalam air. Maka itu harus dibuat suasana asam. Sehingga nanti yang terekstraksi dalam kloroform adalah asam benzoat. Kemudian setelah itu kloroformnya diuapkan dan residunya dititrasi dengan NaOH 0,5 molar dengan menggunakan indikator phenolphthalein. Cara lainnya, berat 1 gram sampel ke dalam labu Erlenmeyer, ya. Tambahkan 1 ml NaOH 10% dan 12 gram NaCl. Tambahkan air yang cukup sampai sekitar 50 ml, kemudian dibiarkan selama 1 jam dengan pengadukan, disaring dan filtratnya diambil ya. Jadi tujuannya ini ya, NaCl itu kan mungkin untuk mengendapkan matriks lain yang ada pada makanan itu ya. Kemudian NaOH ini dibuat supaya asam benzoat semuanya larut dalam air ya. Jadi diharapkan semua asam benzoat akan berubah menjadi natrium benzoat sehingga semuanya larut dalam air. Kemudian NaCl ini berfungsi untuk mengendapkan bahan-bahan lain ya yang ada, misalnya semacam protein gitu ya, dia akan mengendap dengan penambahan garam ya, sehingga nanti natrium benzoat akan terbentuk dan dia akan larut dalam air. Kemudian air itu diambil dan ditetesi indikator PP ya. Tentunya akan berwarna merah karena awalnya kan ada NaOH itu tadi ya. Kemudian sekarang diasamkan dengan HCl ya, dengan HCl sehingga asam benzoat natrium benzoat tadi akan berubah menjadi asam benzoat ya. Ditambahkan 3 ml HCl 20%, jadi cukup asam ya, sangat asam sehingga natrium benzoat berubah menjadi asam benzoat sehingga nanti ketika dapat larut dalam kloroform ya, jadi dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian dilakukan pengocokan ya, kemudian didiamkan 30 menit ya supaya fasa air dan fasa kloroform itu terpisah dengan sempurna. Kemudian fasa kloroform itu diambil ya, yaitu di bagian bawah karena kloroform mempunyai BJ yang lebih besar daripada BJ air ya, sehingga lapisan kloroform ini yang diambil ya, karena asam benzoat ada pada lapisan kloroform atau fasa organik. Kemudian ditambahkan 50 ml larutan ditambah mililiter larutan etanol 50%, artinya 50% itu etanol dalam air ya. 50 ml etanol, 50 ml air. Titrasi dengan 0,05 molar NaOH menggunakan phenolphthalein sebagai indikator. Kemudian hitung jumlah natrium benzoat yang ada dalam sampel ya. Cara menghitungnya sama dengan titrasi biasa, yaitu N1V1 sama dengan N2V2. Kemudian asam sorbat ya, rumusnya seperti ini. Asam sorbat diekstraksi dari sampel menggunakan campuran solvent dietil ether dan petroleum ether. Ekstrak diukur serapannya pada 250 nanometer. Ya, ini tentunya harus dibuat suasana asam ya, dibuat suasana asam sehingga dia banyak dalam bentuk asam. Kemudian karena bentuknya asam, bentuk molekul, maka dia lebih larut ke fasa organik ya. Kemudian langsung dibaca di UV ya,
pada 250 nanometer, berarti ini di daerah ultraviolet. Penambahan permanganat dapat menghilangkan puncak serapan 250 nanometer yang menunjukkan adanya asam benzoat. Ya, jadi untuk mengecek apakah itu asam sorbat, apakah itu asam sorbat apa tidak, itu nanti bisa ditambahkan permanganat. Ya, jika ditambahkan permanganat maka puncak 250 ini akan hilang. Ya, karena mengalami reaksi oksidasi ya. Jadi permanganatnya mengalami reduksi, ini mengalami oksidasi. Kemudian para hidroksi benzoat. Ya, para posisinya ya. Ini asam benzoat tapi ini ada hidroksi jadi pada posisi para sehingga ini disebut para hidroksi benzoat. Uji kualitatif, para hidroksi benzoat diekstraksi dengan ether dalam suasana asam ya. Kenapa suasana asam? Sekali lagi ini asam bentuknya asam seperti ini ya, sehingga dia kalau dalam bentuk asam dia lebih mudah diekstraksi dalam fase organik ya. Kemudian solvennya diuapkan, residu dilarutkan dalam larutan amonium hidroksida dalam tabung reaksi ya. Jadi residunya dibuat suasana basah ya, sehingga dia kalau basah berarti dia membentuk garam ya, dia lebih larut dalam air ya. Tambahkan reagen Milon ya, karena untuk reagen Milon ini tentunya menggunakan media air ya. 3 ml merkuri dalam 27 ml asam nitrat berasap dan diencerkan dengan air. Adanya para hidroksibenzoat memberikan warna merah rosa. Senyawa aromatik dengan gugus hidroksil pada cincin benzen memberikan warna merah. Kalau asam salisat memberikan warna merah jingga. Tes ini tidak spesifik terhadap para hidroksibenzoat. Jadi maksudnya itu bahan lain itu bisa memberikan reaksi yang serupa. Ya. Tapi setidaknya ini untuk tes kualitatif dalam pengawet makanan memberikan hasil yang baik. Penentuan nitrit, prinsipnya sampel diekstraksi dengan air suling. Ya. Kenapa? Karena nitrit itu larutnya dalam air ya. Kemudian ekstrak dijernihkan dengan penambahan zinc atau aluminium hidroksida. Maksudnya zinc hidroksida atau aluminium hidroksida. Ini tujuannya adalah mengendapkan protein ya, yang memang nitrit itu biasanya ditambahkan sebagai pengawet pada daging ya. Misalnya pada sosis ya, dan kornet misalnya gitu ya. Jadi yang berasal dari daging itu karena daging bahannya adalah protein, maka proteinnya harus diendapkan dulu dengan menggunakan zinc atau aluminium hidroksida. Kemudian asam sulfanilat diasotasi dengan nitrit dan kopling dengan N1-naptil etildiamin dihidroklorida akan membentuk zat warna azo yang memiliki absorbansi pada 550 nanometer ya. Jadi ini warnanya merah ya. Ini asam sulfanilat, kemudian ini N1-naptil etilin diamin ya. Jadi ini nanti akan membentuk struktur senyawa yang panjang ya, itu senyawa yang panjang dengan ikatan rangkap yang terkonjugasi yang mengakibatkan yang dia itu memberikan warna ya. Jadi ingat warna itu akan dari struktur senyawa itu banyak ikatan rangkap terkonjugasi ya. Jadi itu akan memberikan warna. Kalau ini tidak ada warna, misalnya ini tidak ada warna, kemudian dengan penggabungan dua senyawa ini ikatan rangkap terkonjugasi menjadi lebih panjang dan membuat senyawa itu menjadi berwarna. Dan ini dimanfaatkan untuk pengukuran ya. Jadi menggunakan spektrofotometri di daerah tampak. Kemudian asam propionat dan asam asetat. Asam volatil seperti asetat, propionat, butirat, dan valerat dapat didestilasi ya. Destilat dipekatkan setelah dinetralkan. Pemisahan asam-asam ini dapat dilakukan dengan kromatografi kertas menggunakan penapak noda metil merah dan bromotimol biru ya. Jadi penapak nodanya itu adalah
yang biasa digunakan sebagai indikator ya, indikator asam basa. Menggunakan eluen aseton, tersier butil, tersier butanol, N-butanol, amonia 2111. Penampak nodanya 200 mg metil merah dan 200 mg bromtimol biru dicampur dengan 100 ml formalin dan 400 ml etanol. pH diatur pada 5,2 dengan pemberian NaOH 0,1. Kalau tujuannya hanya untuk penampak noda dan tidak perlu banyak, maka mungkin nanti kalau membuat tidak perlu sebanyak ini ya, misalnya bolehlah 100 mili gitu saja ya. Kalau ini kan banyak sekali ya. Jadi nanti jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian borat. Borat itu bukan termasuk pengawet makanan ya. Penggunaannya dilarang sebagai tambahan pangan, tetapi sering digunakan sebagai pengenyal bakso, mie, kerupuk, dan lain-lain. Borat memberikan warna merah dengan kurkumin ya, zat warna alam dari turmerik. Campurkan sampel dengan kapur atau natrium karbonat kira-kira 10 bagian untuk 1. Jika perlu tambahkan air. Keringkan dalam oven, selanjutnya diabukan ya. Jadi untuk mengambil boratnya itu harus dilepaskan ya dari bahan organik ya. Misalnya yang ada pada bakso, mie, kerupuk itu kan semua organik. Itu harus diabukan sehingga nanti sisanya adalah borat. Tidak perlu semua abu menjadi putih. Ya. Jadi kapur tadi itu gunanya untuk mengikat borat ya. Karena nanti ketika diabukan itu kan dilakukan pemanasan yang pada suhu tinggi ya. Ya, sekitar 550 ya, sekitar 550 derajat Celcius. Ya, kemudian dinginkan, tambahkan air dan HCl 5N sampai asam. Ya, saring, masukkan cawan porselin. Tambahkan 4 tetes asam oksalat jenuh dan 1 ml larutan kurkumin 1% dalam etanol. Jika borat ada, residu berubah menjadi merah terang dan berubah menjadi hijau jika dikenai amonia. Nah, seperti ini ya, jadi reaksi antara kurkumin, ya ini kurkumin, dan ini borat. Jadi akan membentuk kompleks seperti ini, kompleks borat kurkumin. Kemudian ada cara lain ya, yang setelah diabukan tadi ya, cawan ya, hasil atau abunya tadi, sampel dalam cawan porselin ditambah metanol, kemudian ditambah asam sulfat pekat, kemudian dinyalakan. Ya, dinyalakan akan menghasilkan warna nyala hijau seperti ini. Jadi itu menunjukkan adanya borat. Kemudian pemanis. Ya, sekarang uji pemanis. Contohnya adalah sakarin. Ya, sakarin seperti ini. Uji sakarin secara umum. Sakarin diekstraksi dengan dietil eter dari sampel yang telah diasamkan. Ya, jadi dibuat asam. Ya, dibuat asam sehingga dia lebih larut ke fase organik. Solvent diuapkan dan residu didestruksi dengan HCl. Jadi residunya itu dirusak dengan HCl sehingga nanti akan dihasilkan NH4Cl. Ya, akan dihasilkan NH4Cl karena di sini ada NH. Ya. Kemudian yang reaksinya adalah HCl. Jadi nanti akan terbentuk NH4Cl. Yang selanjutnya diberi reagen Nessler dan absorbansinya dibaca pada panjang gelombang 425 nanometer. Nessler mengandung HGI2, Ki, dan NaOH. Ya, jadi itu nanti akan membentuk kompleks dengan reaksi ini. Ya. Reaksinya seperti apa bisa kalian lihat di analisis kualitatif, analisis amonia. Kemudian sakarin, ya, pemanis, metode kolorimetri fenol H2SO4. Sakarin diekstraksi dengan kloroform benzen 95:5 dari sampel yang telah diasamkan. Ya, jadi sampelnya diasamkan dulu, solvennya kemudian diuapkan dan residu direaksikan dengan fenol H2SO4 dan dimanaskan pada 175 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu dibuat alkali dengan penambahan NaOH.
dibaca absorbansinya pada 558 nanometer ya. Jadi ini di daerah tampak. Berikut ini adalah reaksinya, sakarin seperti ini strukturnya. Kemudian kalau hanya ditambah fenol saja tidak akan membentuk ini ya. Jadi harus ditambah asam sulfat ya, asam sulfat pekat ya. Kemudian dipanaskan pada suhu ini selama 3 jam ya, kemudian baru direaksikan dengan fenol. Nah, akan terbentuk senyawa ini. Senyawa ini dibaca pada 558 ya, tadi kalau nggak salah 558 di daerah ini ya. Nah, ini yang diserap berarti 558 warna hijau, jadi yang tampak ya. Jadi warna ini sebetulnya nampaknya itu adalah merah ungu ya, merah keunguan. Ya, ini adalah berwarna merah keunguan. Ya, jadi seperti ini sakarin strukturnya. Kemudian dengan adanya fenol ya, ini ikatan rangkap terkonjugasinya menjadi diperpanjang sehingga dia akan berwarna. Ya, sehingga dia akan berwarna. Strukturnya ini mirip dengan phenolphthalein ya. Ini phenolphthalein ya, mirip phenolphthalein. Kemudian dulsin. Dulsin diekstraksi dari sampel dalam suasana basah. Ya, kenapa basah? Karena ini adalah garam basah, ya ada NH2 ini. Kalau dia dalam keadaan basah, maka dia dalam bentuk molekul, ya, bukan dalam bentuk ion, sehingga dia lebih mudah diekstraksi dalam fase organik. Kemudian solvent diuapkan dan dilarutkan dalam etilasetat. Selanjutnya absorbansinya dibaca pada 294 nanometer. Daerah ini adalah daerah ultraviolet, ya, jadi tidak tampak. Jadi dia tidak tampak, sehingga dibaca di daerah ultraviolet. Kemudian zat pemanis buatan lainnya adalah silikalmat dan aspartam. Ya, ini kalau nggak salah ada yang tidak diizinkan ya untuk digunakan. Berikutnya adalah zat pewarna makanan. Pewarna alami karamel ya, ada reaksi Fise. Sampel diekstraksi dengan eter dan diuapkan pada cawan porselin. Residu ditetesi dengan resorsinol dalam HCl. Adanya karamel ditandai dengan warna rosa. Ya, jangan menggunakan resorsinol. Coba reaksinya dicari ya. Isolasi, identifikasi, dan estimasi pewarna makanan sintetis ya. Pemisahan zat warna sintetis dengan kromatografi kertas. Secara umum, identifikasi zat warna sintetis dalam makanan biasanya melibatkan perlakuan pendahuluan makanan, ekstraksi zat warna dari makanan, pemisahan warna dalam campuran, dan identifikasi warna yang dipisahkan. Ini beberapa contoh zat warna sintetis ya. Ini ada rodamin B yang dilarang penggunaannya untuk makanan ya. Ini ya digunakan untuk tekstil tapi banyak disalahgunakan ya. Warna rodamin ini sebetulnya bisa dikenali dengan mata, yaitu berwarna merah keunguan yang berpendar ya. Kemudian ada ponco itu juga kalau nggak salah juga dilarang ya, coba dicari. Kemudian methanol yellow. Analisis zat warna. Prinsip zat warna dalam contoh makanan atau minuman diserap oleh benang wool dalam suasana asam dengan pemanasan, kemudian dilakukan kromatografi kertas. Ya, jadi bisa digunakan benang wool untuk mengekstraksi, untuk mengambil zat warna itu ya. Benang wool atau bulu domba diambil ya. Jadi bagaimana sih menyiapkan benang wool itu ya? Benang wool atau bulu domba diambil dan dicuci dengan ether untuk menghilangkan lemaknya dalam glass beaker. Jadi kita menggunakan glass beaker. Bulu domba yang asli yang masih belum diperlakukan itu dicuci dengan ether ya, sehingga lemak ya atau ya lemak yang ada di dalam bulu domba itu akan larut.
kemudian dicuci dengan air dan dibilas dengan Aquades, kemudian dikeringkan. Benang ini siap untuk digunakan dan atau disimpan ya. Jadi nanti berguna untuk menyerapkan zat warna itu pada benang wool ya. Ekstraksi. Cara 1, 10 ml sampel cair atau 10 sampai 25 gram sampel padatan dimasukkan dalam gelas piala 100 ml. Kemudian diasamkan dengan menambahkan 5 ml asam asetat 10%. Ke dalam larutan tersebut dimasukkan benang wool. Ya. Dipanaskan dan didiamkan mendidih selama 10 menit. Zat warna akan terabsorpsi pada benang wool. Kemudian ambil benang woolnya. Selanjutnya ke dalam benang wool ditambahkan 20 ml amoniak 10% dan dipanaskan sampai benang wool tertarik atau luntur. Jadi sampai warna benang wool tertarik atau luntur. Benang wool dibuang, larutan diuapkan di atas water bath sampai kering. Ya, sehingga nanti zat warna itu akan lepas kembali ya. Jadi zat warna itu diserapkan ke benang wool dalam bentuk molekul ya, karena benang wool itu adalah senyawa organik ya, sehingga akan lebih mudah menyerap zat warna yang sama-sama senyawa organik. Kemudian dalam suasana asam ya, karena supaya dia bentuknya molekul. Kemudian untuk melepaskan zat warna itu ke dalam fasa air ya, maka ditambahlah amonia ya, sehingga dia lepas dari benang wool, kemudian dia masuk ke dalam fasa air. Nah ini baru dianalisis. Residu ditambahkan beberapa tetes metanol, kemudian ditotolkan pada kertas kromatografi yang siap pakai. Dielusi dalam bejana dengan eluen sampai mencapai tanda batas. Nah, eluennya itu dicari ya. Kertas kromatografi diangkat dan dibiarkan mengering. Warna yang terjadi diamati, dihitung harga RF-nya dan dibandingkan dengan RF zat warna standar. Lah, mempelajari RF ini kan kalian sudah tahu ya ketika kuliah kromatografi. Cara 2, asamkan 20 sampai 50 ml sampel minuman ringan dengan larutan HCl 0,05 normal. Sediakan 40 cm benang wool, didihkan dalam air selama 30 menit. Kemudian benang diangkat dan dikeringkan. Masukkan benang dalam sampel minuman yang sudah diasamkan. Didihkan selama 30 menit. Keluarkan benang wool, cuci dan keringkan. Bagi benang menjadi 4 bagian. Letakkan di atas lempeng tetes, ya, papan tetes. Masing-masing potongan ditetesi dengan NaOH 10%, ya, HCl pekat, NH4OH, H2SO4 pekat. Ya, jadi masing-masing tadi yang 4 tadi, yang satu diberi NaOH, satu diberi HCl pekat, satu diberi NH4OH, satu lagi diberi H2SO4. Kemudian bandingkan warnanya ya, jadi nanti warnanya dicatat. Kalau dengan NaOH warna apa, dengan HCl warna apa, NH4OH warna apa, H2SO4 warna apa. Kemudian bandingkan dengan warnanya dengan zat warna standar. Nah, kalau yang standar tadi memberikan warna-warna yang sesuai, maka itu identifikasinya diperkirakan sama. Selamat belajar.